Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo jamaah kita buka moodnya untuk mengantarkan apanya ke mimbar. Kita sholawatan terlebih dahulu. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau Al-Ustadz Abah Misbahus Sudur dengan segala hormat kesempatan saya persilakan. Semoga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Yuamid on Air di pagi hari ini di dalam suasana yang penuh dengan barokah, yaitu suasana bulan Ramadan yang tahun ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa mengikuti dengan baik. Dan terlebih saya bisa benar-benar menikmati, karena biasanya di bulan Ramadan saya biasanya itu terkena ya semacam ini, tapi ini di luar dugaan, dan ternyata sudah semenjak sebulan lalu saya diganjar dengan batuk berkepanjangan. Tapi insya Allah ini menjadikan keberkahan bagi saya khususnya, karena ya dengan demikian, dengan cara yang semacam ini ternyata saya tetap masih bisa, walaupun dengan suara pas-pasan, tapi masih bisa mengikuti ya sebagian acara-acara di Yuamid on Air dan juga di Indonesia. Ini bahkan full time, karena di masjid harus selalu tarawih, mengisi kultum, subuh juga mengisi kajian. Jadi terus walaupun dengan suara yang semacam ini, karena masih
Ramadan ini saya belum menyampaikan tentang masalah yang berhubungan dengan Ramadan, walaupun sebetulnya kemarin juga sudah di-share tentang penetapan waktu berpuasa dan juga nanti penetapan waktu hari raya, yaitu penempatan tanggal. Ada yang bersikukuh hanya mengandalkan hisab, perhitungan ya secara matematis, dan perhitungan semacam ini sebetulnya tentang ilmu falak, ilmu hisab itu ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW. Seperti teori-teori yang diajarkan di sekolahan tentang ilmu gravitasi dan sebagainya. Ini sudah ada lama, walaupun ya dengan peralatan atau dengan perhitungan yang mungkin sederhana, tidak semaju sekarang. Namun di dalam disiplin khususnya adalah ilmu agama, Islam dibawa oleh Rasulullah SAW ternyata tidak melulu. Apa ini tidak melulu? Atau tidak hanya mengandalkan hisab saja. Dan bahkan Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hadis bahwa khususnya adalah di Bukhari, di pertengahan ada hadis 3 berturut-turut. Sumu liru'yatih waftiru liru'yatih. Berpuasalah setelah kamu melihat hilal dan setelah melihat hilal. Ternyata ini diutamakan. Bagaimana dengan perbedaan-perbedaan tentang hal ini? Mana yang mungkin lebih mendekati apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Karena dalam urusan agama ini adalah bukan urusan hitung-hitungan. Kalau mau hitung-hitungannya benar, ya, tapi kenapa pada zaman Rasulullah juga sudah ada? Tapi kenapa Rasulullah SAW justru menyarankan liru'yatihnya, bukan hanya sekedar hisabnya? Nah, ini berbalik ya dengan pendapat mereka ya di kalangan minhum, khususnya adalah di kalangan Muhammadiyah yang bersikukuh dengan hisabnya. Alasannya hisab sekarang sudah bisa diandalkan. Nah, lalu dengan mengutamakannya hisab itu, mereka lupa dengan disiplin ilmu yang mereka bawa sendiri, bahwa kita harus kembali ke Quran dan hadisnya pun sahih. Nah, ternyata ya pada penetapan awal akhir puasa ini hadisnya sahih, tapi kok ya ora tinggal loh. Ini loh yang jadi masalah.
Ya, ini makanya khusus untuk di kalangan para ulama, khususnya di Nahdlatul Ulama itu tidak hanya sekedar mengandalkan hisab saja, hisab dipakai, tapi untuk melihat hilal itu juga dipakai. Ya ini yang apa namanya, ya harus ini. Nah, kenapa terjadi perbedaan juga? Sebetulnya hal sangat mudah. Nah, apa namanya, ini satu soal. Masih ada perbedaan di kalangan umat Islam tentang penetapan awal dan akhir Ramadan. Sebagian menggunakan ru'yah, melihat, dan sebagian menggunakan hisab. Bagaimanakah sebenarnya cara, manakah yang lebih tepat dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad? Ini pertanyaannya. Ada dua cara disepakati oleh jumhur mayoritas ulama untuk menentukan awal akhir puasa, yakni dengan melihat bulan atau menyempurnakan hitungan bulan Syaban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Ahmad, ya Dr. Ahmad, ya Asyarbasi, ya seorang dosen Universitas Al-Azhar di Mesir, mengatakan adalah minal mutafaqin alaih bainal jumhuril ulama asyhuru ramadhana yathbutu bi ahadim ra'aini al-awwalu ru'yatul hilal syahr ramadan idza kanat sama'u khaliyatan mimma yamna'u ru'yan kal amaba al-ghami was-sahab awid duhan wal ghubari aw nahwi dhalik. Athani ya ikmalu syahri Syaban 30 yauman. Yang termasuk hal yang disepakati di kalangan jumhur ulama mengatakan bahwa penetapan awal Ramadan, jadi yathbutu bi ahadil amro ini. Jadi penetapan itu adalah dengan dua cara. Al-awwalu ru'yatul hilal syahr Ramadan. Yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal di dalam bulan Ramadan. Idza kanat sama'u khaliyatan. Ya tatkala apa namanya? Langit ya terang. Ya pandangan, tidak ada yang menghalangi. Ya seperti apa? Ya seperti al-ghami was-sahabi awid duhan. Jadi seperti tertutup mendung awan atau asap. Ya, atau debu. Ini yang pernah di Arab itu sering terjadi di sana badai debu. Saya pernah ya sekali ya 4 tahun di sana melihat badai debu. Wah, hitam. Ya, jadi nggak kelihatan sama sekali bagaikan awan, tapi debu. Ya setelah sampai di situ sudah nggak ada orang yang berani lalu lalang. Karena apa? Debu menyerang dengan angin. Ya, kalau mungkin dia itu di depan, kemungkinan wajahnya atau tidak bisa bernafas karena debu itu. Waduh, sampai mungkin 2 jam atau 3 jam. Setelah selesai, udah pekerjaan numpuk. Karena apa? Mungkin bisa debunya sampai 10 cm gitu. Nah ini, atau mungkin apa namanya? Ya hal-hal lain yang bisa menutupi itu. Yang kedua adalah apa itu? Ya dengan cara menyempurnakan syahr Syaban 30 yauman. Yaitu bulan Syaban disempurnakan
30 hari. Ya. Dalika idza kanat hunaka ha'ilun yahudu duna ru'yah. Apa itu? Dilakukan jika ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk melihat hilal seperti tadi itu. Jadi yang digunakan itu bukan hisabnya, yaitu menyempurnakan. Nah, kesimpulan ini diperoleh dari hadis Rasulullah. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Fa in ghamma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Sahih Bukhari. Di hadis 1776. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi tidak ada menyinggung di sana hisab, itu tidak ada sama sekali. Yaitu yang digunakan di kalangan ulama itu justru dua tadi. Hisabnya jadi patokan. Ya tetap dipergunakan perbandingan, tapi yang diutamakan adalah yaitu melihat dan menyempurnakannya. Oleh karena itu seorang dilarang memulai puasa ataupun mengakhirinya sebelum ada ru'yah. Apa ini? Rasulullah bersabda, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat apa? Ya, anna Rasulullah, saat temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara, nyebutake sapa Rasulullah Ramadan ing bulan Ramadan faqala la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawul hatta tarawhu. Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka atau berhari raya sebelum melihatnya. Fa in ghammu alaikum faqturu. Fa in ghammu, jika ada yang menghalangi, lamun ana sing ngalang-alangi alaikum atas sesiro untuk napa? Ya, untuk melihat, ya faqturu lah. Apa artinya? Yaitu perkirakanlah jumlah harinya, yaitu disempurnakan. Kalau sekarang dimungkinkan ya sudah bisa dilihat, tapi ternyata belum karena ada penghalang, maka ditambah 1 hari lagi. Nah, bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan awal ataupun puasa, yaitu dengan ru'yatul hilal, merupakan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Justru hisab tidak. Dari mana hadisnya? Tidak ada. Ya, jangan, tidak ada itu. Kalau itu ada, ya tidak ada di apa? Ya dari kutubus sita itu. Lalu kaitannya dengan hadis Nabi Muhammad dengan amri-amrinya ini yang jadi pedoman mereka. Ya apa itu? Inna ummatan apa? Inna ummatan umiyah lanak tubuh walanah sabu syahru hakada wa hakada, yakni marrotan tis'ata wa ishrina marrotan thalathih. Ya dari Ibnu Umar, ya dalam artinya adalah kami adalah umat yang tidak dapat menulis dan berhitung 1 bulan seperti ini. Maksudnya adalah 1 saat berjumlah 29 dan pada waktu yang lain mencapai 30 hari. Hadis ini dijadikan sebagai dasar dari kelompok yang menggunakan hisab untuk melemahkan pendapat yang memakai ru'yah. Menurut mereka, hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad menggunakan ru'yah dalam keadaan terpaksa karena tidak bisa menulis. Loh, lucu kan? Nah ini, padahal dulu itu ya sudah ada. Ya, yang tidak bisa menulis kan Rasulullah. Tapi para sahabat, ya kenapa Quran sampai hari ini bisa tertulis? Ya karena memang sahabat-sahabatnya pintar nulis. Maka Rasulullah tinggal mencatat atau mungkin mendengarkan. Ini menyangka bahwa Rasulullah itu karena terpaksa, karena bodoh. Gitu kan? Ya karena tidak bisa menulis. Nah sebab beliau tidak mampu menulis, membaca serta melakukan hisab. Nah sekarang bisa, loh kan lucu kan? Jadi mereka merasa sudah lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Aneh ini orang. Nah iya, jadi mengatakan bahwa
Saya kan sudah lebih pintar karena bisa menghisap, bisa ini. Nah, ini alasan yang sangat ya menggelikan ini ya. Itu. Nah, ini dilakukan untuk memudahkan kaumnya ya agar mereka tidak menemui kesulitan ketika akan memulai atau mengakhiri puasa. Pada dasar ini menurut mereka ya penggunaan ruqyah sudah tidak relevan lagi ya karena sekarang sudah banyak ahli hisab dan juga fasilitas untuk melakukan hisab sudah tersedia sehingga tidak sulit lagi untuk melakukannya. Nah, menjawab keraguan ini tentu kita harus kembali kepada sejarah. Apakah benar semua sahabat Nabi tidak dapat membaca atau menulis? Ya, dan apakah pada masa Nabi tidak ada yang ahli ilmu hisab sehingga harus menggunakan ruqyah? Jawabannya tentu tidak. Karena ada beberapa sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW belajar tulis menulis atau dijadikan sebagai juru tulis beliau. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Nah, ini yang menulis Al-Quran itu. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah, dan lainnya. Oleh karena itu, yang masuk hadis itu adalah mayoritas sahabat, bukan sahabat secara keseluruhannya. Selain itu, di negara Arab jauh sebelum Rasulullah diutus telah ada tempat untuk mempelajari ilmu hisab. Ya 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Nabi Isa lahir itu pun seorang filosof yang bernama Pitagoras, kita kenal ini bagi yang sekolah ya pernah mendengar, yang hidup pada abad ke-6 ya sebelum Masehi, telah membangun suatu lembaga pendidikan khusus mengajarkan tentang ilmu hisab. Bahkan sebagian pakar mengatakan bahwa ilmu hisab merupakan ilmu tertua di dunia. Karena ada sebelum karena ada sebelum terjadi banjir Nabi Nuh, itu sudah ada. Ini menunjukkan bahwa ilmu hisab telah ada di zaman sebelum Rasulullah. Dan di antara sahabat Nabi sebenarnya telah ada yang mahir di dalam ilmu hisab. Misalnya Ibnu Abbas menentukan awal dan akhir puasa Ramadan dengan ruqyah juga dengan hisab. Ya, dengan alasan inilah maka keraguan tersebut dapat terbantahkan. Ya, dari itu penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan ruqyah, bukan dengan hisab. Hisab hanya menjadi bahan perbandingan. Nah, yang menjadi masalah, kenapa terjadi beda? Sebetulnya antara ruqyah dan hisab itu seiring. Bahkan benar, hanya saja. Dan derajatannya itu sudah tertentukan. Ya, untuk perbandingannya. Jadi secara hisab, sekarang bulan sudah berada di 3 derajat sekian dan sebagainya. Nah, yang menjadikan perbedaan itu kan begini. Bukan masalah beda bulannya, tidak. Bentuk posisi bulan sama. Mungkin 3 derajat. Hanya saja kalau sebelum, khususnya di kalangan ulama, belum menyampai 2 derajat sekian, maka belum mungkin untuk dilihat. Maka tidak dipakai. Tetap menunggu sampai 3 derajat. Nah, dari mereka biasanya di Siti. Ya, memulai lebih dulu, bukan mendahului, mendahului kan nyalip. Jadi memulai lebih dulu. Karena apa? Walaupun posisi bulan masih mungkin beberapa derajat, mungkin baru 1 derajat sekian, belum sampai 2 dan sebagainya. Kalau secara ruqyah belum bisa dilihat, mereka sudah memutuskan
sudah masuk bulan. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Karena ulama menentukan derajatnya itu sekian, baru mungkin untuk dilihat. Karena yang jadi pedomannya adalah ru'yah, bukan hisab. Tapi kalau hisab, begitu sudah meleset sedikit saja, ya dari ufuk, artinya dari garis horizontal antara matahari, bumi dan bulan, udah bergeser ke atas lebih sedikit, walaupun berapa derajat sudah dianggap masuk, walaupun belum bisa dilihat. Nah ini yang jadi selalu gegoh. Makanya dulu pada saat menterinya adalah dari Muhammadiyah, selalu geger. Karena mereka memaksakan dengan hisabnya. Ya, dengan hisabnya. Maka untuk NU tidak. Karena apa? Dihisab masih sekian. Maka belum tentu untuk bisa dilihat. Nah, ternyata setelah dilihat juga belum muncul. Maka ya dari NU memutuskan dulu pada saat Gus Dur jadi ini. Dan ini juga dipakai untuk politik. Ya zaman Soeharto yang jadi Menteri Agama adalah dari Muhammadiyah karena Soeharto pro Muhammadiyah. Wah, akhirnya selalu pertentangan. Akhirnya hari rayanya 2 kali. Efeknya wadan-wadanan. Nah, wadan-wadanan. Apa itu? Nah, pada saat ya sholat id dilalah. Satu saat yang dahuluin karena dia senangnya itu di sholat di lapangan, wah dipersiapkan, dilalah. Saat itu hujan deras, waduh sampai ya porak-poranda lah. Wah akhirnya gagal untuk sholat. Sebagian dari mereka ada yang sholat di masjid, sebagian gagal karena keyakinannya adalah sholat id harus di lapangan. Wah ini repot banget. Nah kalau untuk kalangan NU tidak, tetap sholatnya di masjid. Kalau memang masjidnya tidak ya, kalau masjidnya tidak cukup, maka bludak ya ke latar masjid. Nah ini, maka pada saat hujan, ya orang NU ya tetap saja jalan, ya tidak repot. Nah mereka yang berkuar-kuar harus di lapangan dan sebagainya, utama di lapangan, begitu kena hujan bubar. Nah kalau untuk di Saudi beda. Ya saya di Saudi 6, ya hampir 4 tahun lebih. Itu menangi hujan hanya 2 kali. 1 kali hujan debu, ya 2 kali hujan. Nah pada saat itu saya berada di Mekah. Selain itu, sepanjang tahun selama itu, saya tidak merasakan hujan di sana. Ya pantesan di sana di lapangan baik. Di Indonesia monyor karena pas lagi musim hujan. Wes gitu aja ya. Itulah penyebab daripada ya perbedaan-perbedaan yang dipupuk oleh masyarakat di Indonesia ini. Jadi 2 orang ini memang sejak dulu itu berbeda pendapat terus. Siapa itu? Yaitu Syekh Holil dan siapa? Ya, dan Ahmad Dahlan. Ini sejak di pondok itu memang ya sering berselisih pendapat terus. Sampai keluar jadi organisasi pun selalu begitu. Ya, jadi masalah. Ya udah, mungkin itu saja ya sebagai pengalaman kita biar paham. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Umi, kalau nggak kesempit dibatali. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Al-Ustadz Misbahus Sudur yang telah menyampaikan pengkajian kitab fikih tradisional tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama dan menjadi amalan hasanah fitini wa dunya dan akhirah, khususnya matang sekeluarga dan umumnya kepada jamaah majelis taklim Iwamid on air semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan dikarenakan waktunya masih ada, apakah masih ada tanya jawab Bapak?
Iya, tetap saja ya, walaupun suara saya tidak masalah, langsung lagi. Saya mau cerita nih pamit on air. Abahnya masih siap pokoknya menemani kita sampai titik penghabisan. Pamit on air adalah apa? Pamit jihad yuk. Jihad yuk. Oke. Allah itu dong. Demi perjuangan nggih. Nggih, monggo jamaah semuanya dilanjutkan session Simalakama. Nggih, silahkan inspirasikan masalah Anda. Kami Bapak Ustadz Misbah Husudur akan menjawabnya nggih. Monggo dipersilahkan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Siapa di mana? Suaramu kok nenjero gentong Bu Miftah. Tetek. Kang Badar. Sakniki pripun? Nggih, ampun. Ini saya di daerah Tainan kan ada musola, Kak. Nah, itu kan tiap hari ada terawih. Tapi dibantu dengan mahasiswa. Jadi hari biasa itu kan mas-mas PKL itu ada nggak bisa aktif semua, jadi dibantu bapak-bapak, mas-mas mahasiswa kayak gitu. Nah, terawih itu mereka jelas taat. Giliran Sabtu Minggu kan giliran kami para PKI gitu. Kita itu tarawihnya 23 rakaat. Nah, ketika hari Sabtu dan Minggu, mereka para mahasiswa itu tetap ikut tarawih, tapi mereka berhenti di rakaat ke-8. Setelah itu mereka duduk sambil lihat Al-Quran atau HP gitu, Pak. Terus pas witir mereka ikut sholat lagi gitu. Nah, ini kan saya ini termasuk WVIP. Jadi hari biasa pun saya bisa tarawih di hari Jumat sama di hari Rabu sama Jumat. Pas itu gimana posisi saya, Bang? Sedangkan saya biasanya kan 23 rakaat tuh. Kalau mereka pas di 8 itu apakah saya lanjut tarawih terus apa ikut mereka atau gimana, Pak? Mohon pencerahannya biar lebih mantap di hati gitu loh. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja, Pak. Enggak. Ya. Nah, ini makanya kita itu ya harus tahu. Sejak zaman saya di Taiwan itu yang jadi masalah ya orang-orang pintar semacam itu ya, makanya sampai saya itu disentol oleh mahasiswa besar-besaran ya. Mereka mengatakan Pak Misbah itu bisanya apa sih ya, bukan pelajar, bukan apa, anggap sing pinter pelajar toh ya. Itulah, jadi setan memang pintar sekali ya. Setan itu tidak mengajari orang pintar, tapi mengajari orang merasa pintar dan yang lain dikatakan bodoh. Dari Indonesia pun begini. Sekarang kita terbukti di Indonesia. Siapa yang terkenal paling pintar? Apakah kalangan orang mahasiswa? Apa kalangan pesantren? Ayo jawaban sekarang. Ayo. Apa mereka yang mahasiswa? Apa yang mereka di pesantren? Terbukti hari ini. Pesantren. Ternyata tidak. Ternyata dipelopori oleh pesantren, yaitu Gus Bah. Tidak ada mereka mahasiswa masuk ke pondok-pondok pesantren bisa bicara di pesantren, tidak ada. Tapi Gus Bah diundang di universitas ini, universitas ini. Percaya? Nah, itulah. Maka itu sudah jelas. Jadi kalau untuk kalangan Nahdliyin ini kita sedang lagi merasa paling pintar, tidak. Tapi kita yang sedang mencari fakta. Kalau di komplek dia Nahdlatul Ulama itu ilmunya double.
ganda. Dan kiainya juga ganda. Nah, yang paling hebat di kalangan, sudah saya katakan saja, Muhammadiyah. Dulu paling hebat adalah Amin Rais, Profesor Doktor. Nah, tapi untuk di NU apa kalah? Tidak. Profesor Doktor, siapa yang kemarin jadi PBNU? Ada. Tapi Gus Dur bukan profesor ya, bukan doktor dan apa, ternyata melebihi. Dan di belakang diri Gus Dur, ulama karismatik, itu si Medini, ahli duo dan sebagainya, Nobel. Nah, untuk di Muhammadiyah apa? Paling top wis Amin Rais wis. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Untuk istilahnya breng-brengan masalah ilmu, insya Allah tidak kalah. Nah, inilah, maka kembali ke sini adalah kita sedang tidak mengatakan mereka bodoh, tidak. Mereka jelas pintar karena dari karangan pelajar. Tapi ini berhubungan dengan prinsip. Saya katakan berhubungan dengan prinsip. Tidak terawih pun tidak apa-apa. Halo? 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 Ya, halo. Itu apa? Hukumnya terawih adalah sunnah. Sudah ya, itu sunnah. Yang 8 tangan, silahkan. Yang 23, silahkan. Tapi dalam prinsip kita harus cari dasar daripada ilmu tersebut. Hadis yang mengatakan adalah Rasulullah di dalam bulan puasa dan di luar bulan puasa tidak lebih dari 11 rakaat. Itu adalah bukan dalil sholat taraweh. Jadi kalau mereka mengatakan itu hadisnya salah, kenapa jadi salah? Karena yang disebut di situ Rasulullah di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak lebih 11 rakaat. Itu adalah dalil tentang apa? Tentang sholat witir. Karena sholat witir di luar bulan rakaat, di luar bulan Ramadan juga sunnah. Di dalam bulan Ramadan juga sunnah. Nah, kalau sudah kayak gini gimana? Mana tarawehnya? Nah, ternyata ya taraweh di sini itu adalah mengacunya adalah bukan ya pada hadis itu. Karena hadis itu walaupun sahih tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah dalil untuk taraweh. Dalil untuk taraweh adalah datang dari para sahabat. Yang dari sahabat itulah Rasulullah sudah memegang bahwa setelahku ikutilah khulafaur rasyidin. Nah, ternyata khulafaur rasyidin melakukan taraweh 20 rakaat ditambah 3 witir. Sampai hari ini di Makkah dan Madinah tarawehnya berapa? Halo? Lihat di YouTube. Berapa rakaat? 11 ya, kata saya. Enggak mungkin. Coba di situ taraweh Masjidil Haram. Dengarkan berapa rakaat. Kalau 11 rakaat nggak bakalan khatam 1 juz. Ya cuma 11 rakaat. Berapa itu yang dibaca? Ini saya pernah tarawih di sana 20 rakaat ditambah 3 witir. Di Madinah juga sama pernah. Sampai hari ini pun dilakukan begitu. 20 tambah 3. Sudah? Nah, sekarang kita tidak membicarakan tentang mana yang benar. Silahkan. Itu merasa benar juga baik. Kita merasa benar juga. Ya sebenarnya ya ini adalah prinsip kita. Nah, kalau sudah bilang masalah prinsip, maka kita harus meyakini. Harus kita konsisten dengan prinsip.
kita. Kalau 23, kok kita jamaah kepada orang yang 11 rakaat, yo tambahi dewe. Itu orang-orang yang punya prinsip. Mereka yang yang 11 rakaat saja, dia punya prinsip. Dibelan-belani mau melu. Walu rakaat, mengkonek telu melu meneh. Kan dia punya prinsip sendiri. Nah kalau kita, enakan yang golu. Nah itu namanya gak punya prinsip, itu ilu. Maksud saya begini, Bah, caranya itu loh, Bah. Caranya itu kan habis 8 terus mereka langsung witir. Apa kita 8 witir terus nanti kita ya putus. Ya putus. Kalau habis 8 caranya karena witir itu harus dilakukan untuk penutup. Ya tutupnya nanti kita lanjutin sendiri dulu. Nanti baru ditutup. Ya seperti mereka. Mereka witir itu ya menutup, maka 8 berhenti dolanan HP, baru ikut telu mulai meneh. Pinter gini. Nah kita harus pinter juga kalau kita punya prinsip. Lanjutin sendiri, ya nanti witirnya atau kita pakai regu. Begitu 8 selesai, kita memutuskan ambil imam yang lain untuk melanjutkan 20 rakaat tambah 3 witir gitu. Wes meneng, ora usah gegeran. Apa? Terus caranya pripun wong nambahi kok ora iso Maksudnya jadi kalau sudah 8 jenengan sudah misah di belakang atau di situ saja sholat sendiri, tambah lagi. Tambah berapa berarti? Mau baru 8. 2 rakaat tambah berapa? 12 lagi. 12 lagi, Bah. Enggak, ya rakaatnya dari 12 lagi atau 6 salaman lagi. Ya 6 salaman lagi, setelah itu tambah 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Itu yang punya prinsip, bukan yang benar. Kalau yang benar, kita lagi fastabiqul khairat atau merasa paling benar. Tapi kita harus punya prinsip sebagaimana mereka punya prinsip. Orang yang nggak punya prinsip ilahilu, malah akhirnya sudah pernah saya ceritakan. Orang yang nggak punya prinsip malah justru melakukan hal yang konyol. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mengatakan orang yang tidak punya prinsip itu digambarkan sebagaimana biasa orang bapak dan anak beli himar. Apa itu? Setelah beli himar dibawa pulang, karena dia tidak punya prinsip, akhirnya bapaknya naik, anaknya yang nuntun. Karena tidak punya prinsip, diomong orang, wah ini bapaknya orang nggak punya perasaan. Kenapa? Masa bapaknya naik, anaknya di bawah menuntun, itu namanya nggak adil, itu nggak bener, itu seorang ayah begitu. Wah, karena dia nggak punya prinsip, aku berarti nggak salah aku. Aku malah numpak dewi. Akhirnya medun. Setelah turun, yang naik, ayo nak, kamu yang naik. Untuk. Nggak punya prinsip lagi, dia omong uang. Anak kurang ajar, nggak punya adab. Mosok bapaknya melaku, anak ini munggah, nek dhuwur. Ya, anak kurang ajar. Wah, akhirnya anaknya turun. Pak, aku kurang ajar, Pak. Gimana? Bapak nih sore aku munggah, diomong-omong kayak mau. Nah, akhirnya, aku mau neng dhuwur salah. Kowe munggah salah. Wis kene ae, mlaku bareng ae, mlaku. Kowe nuntun kiwe, aku tengen untuk. Karena gak punya prinsip, disalahin sama orang. Dasar wong loro goblok. Loh, masa gak kendaraan ngono ora ditumpahi belas. Ya mubadir toh. Pak, salah meneh, Pak. Ya wis ngene mau sih aku nang dhuwur salah. Kowe nang dhuwur salah. Mlaku bareng salah, numpak bareng. Wah, akhirnya bapak karo anake numpak himar bareng.
Aku untuk bayi mare ya kayak. Nah, akhirnya ada orang lagi karena dia tidak punya prinsip ngomong, oh dasar anak sama bapakku gobloknya sama. Kenapa? Masa himar kecil kayak gitu dinaikin 2 orang? Orang nggak punya peri kehewanan. Iya Pak, salah itu. Himare melas sih Pak. Loro, iya ya, medun. Wes akhirnya mau kowe nang aku nang dhuwur salah. Kowe nang dhuwur salah iya ya. Tumpahi, ora ditumpahi salah. Wah akhirnya piye? Wah numpak kabeh ya tambah salah. Wis ngene, timbang ngene salah wis ngene. Hei mari ayo gendongan bareng. Gotong yo. Wah akhirnya digotong tambah geblek enggak? Halo. tambah Teman, itulah akibat dari orang yang tidak punya prinsip. Maka kita harus punya prinsip. Oke, dalam hal ini walaupun sama-sama sunnah, kita harus punya prinsip. Ya, sekarang kalau begini, yang bener mana? Yo bener kabeh wong ora trawe yo sah, ora trawe yo kene, mau ngikuti sunnah. Itu, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Muta sudah paham nggih? Insya Allah Pak. Kita harus punya prinsip sendiri. Nggih. Kalau nggak ada prinsip. Nggih, insya Allah sudah paham ya. Monggo jamaah lagi yang masih ada waktunya dipersilakan untuk yang mau bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit. Rona pagi. Rona pagi kok Iwamit. Oh, aku Iwamit kok Mas. Ya Allah, akbar barokah. Barakallah. Yuk, siapa di mana? Bapak, Bu Suci. saya Suci dari Blitar Magetan, Taipei, Taiwannya. Mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Kamu dari Apa, Pak? paham. Dari kemarin itu suami saya itu tanya-tanya terus belum ada jawabannya. Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Ini luar dari tema. Begini Bapak, ceritanya ada seorang suami ini. Teman suami saya kan cerita, pada malam hari dia itu istrinya tidak ada di rumah, terus dia itu main sendiri ngoten lho Bapak. Terus apakah itu wajib untuk berjunub? Terus yang kedua yaitu tadi pagi kejadian di hilang sendiri. Pokoknya main sendiri, pokoknya paham, main sendiri. Oke, main sendiri ngoten niku nggih seorang laki-laki. Terus yang kedua, ya, aduh aku malah ketemu keputusannya begitu. Yang kedua, ini kan pertanyaan dari suami dan dari temannya. Pak dari kemarin sudah lama, terus yang kedua, daripada selingkuh ngoten lho Bapak. Daripada selingkuh. Suaminya enggak ikut. Suami saya enggak ikut. Ini pertanyaan dari teman suami saya ngoten lho. Oh, teman suami. Ya. Terus yang kedua terjadi saya berbohong sama majikan karena saya ketakutan ada apa. Tadi kan saya masak. Terus hangus sampai baunya kemana-mana. Terus saya berbohong saya tidak tahu gitu Bapak. Terus itu barang-barangnya saya simpan. Ini berdosa enggak Bapak? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apa? Ya. Pertanyaan yang indah karena pertanyaan yang mungkin terjadi. Yang pertama yang berhubungan dengan kalau laki-laki kebalik dengan perempuan. Kalau laki-laki namanya onani,
Kalau untuk perempuan namanya onana. Ini bahasa saya. Ya. Nah, gimana itu hukumnya? Nah, apalagi istrinya ada di luar negeri. Barangnya digowo terus. Di WA gambar itu. Nah, malah tambah nggak karu-karuan kan. Nah, bagaimana hukumnya? Itu sebetulnya sudah pertanyaan itu sejak dulu. Mungkin tidak satu kali saja. Apa namanya? Bapak itu saya mikir sudah lama. Oh ya, Pak. Walaupun lupa, itu justru harus dipertanyakan lagi. Karena apa? Yang lain biar tahu. Apakah sudah tahu semua? Nah, dulu pernah Profesor Dr. Ali Aziz itu menyampaikan, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, yo mestinya apa namanya? Ya tidak, atau ya tidak ditinggalkan semua. Dan itu berlaku sebaliknya. Sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan semuanya, yo mestinya yo masih ada yang nyantel. Ya walaupun itu hukumnya tetap itu dilarang, tapi dalam satu kasus itu adalah al-daruratu tubihul haram. Ya, artinya apa? Darurat atau dalam keadaan apa namanya? Ya, satu hal ya mereka menjadi itu diperlukan. Nah, hukumnya apa? Ya tetap hukumnya adalah haram. Ning dilakukan, ya tergantung wonge. Seumpama apa istrinya di rumah, istrinya juga sudah kepingin. Kok apa namanya istrinya juga menanti. Loh, dia kok enak-enakan sendiri dengan cara onani. Haramnya double itu. Nah, itu enggak ampun itu. Nah, itulah yang ada di dalam Quran. Apa itu? Jadi, wamani, apa ya namanya? Dalam satu ayat. Apa? Famanibtahu ghairu dzalik fa'inna apa namanya agak lupa. Jadi barang siapa yang mencari jalan selain itu, maka dia adalah orang yang rugi. Nah, itu yang jadi hukumnya adalah haram. Nah, ayatnya agak lupa, tapi itu sebetulnya sudah sering dipakai. Nah, jadi begitu. Jadi kalau umpama istrinya nggak ada di rumah, nikah lagi bermasalah, padahal yo kudu nek ora metui met. Ini bahasa laki-laki loh ya. Untuk bahasa perempuan itu sing penting bahasa laki-laki juga nek ora apa namanya? Namanya ilmu sewu. Ya selalu tiap saat tiap hari itu produksi itu terus nggak keluar sebagaimana sampean makan ora metu. Kira piye? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau itu terjadi, maka ya fala itsma alaih. Haram tetap, tapi tidak jadi dosa. Karena mereka beralasan. Yang beralasan adalah yang tidak ada alasannya. Dan itu berlaku untuk perempuan juga. Kalau itu bukan menjadi penyakit, kelangenan, wong mama suaminya ada, kok nggak mau ngajak suami, izin kalau suami, kok belan-belain masturbasi, apa malagi pakai alat yang persis itu ada alat-alat yang kayak gitu. Di Taiwan saya kemarin waktu di pasar itu, wih ada pasar pokoknya alat-alat kayak gitu, saya tertawa sendiri. Aduh, ini kacau ini. Nah, sudah pernah melihat belum di toko kayak gitu? Ya abang di online. Online aja ya. Sekarang di online ya. Kalau dulu saya belum ada WhatsApp, belum ada apa. Cuma ke pasar cari-cari rongsokan,
Loh, kok di situ ada alat-alat kayak gitu? Masya Allah, yang laki-laki persis banget, yang perempuan juga persis banget. Kacau deh aku. Nah, akhirnya, aduh, kok itu dilakukan padahal ada suami, karena ada istri. Dosa. Tapi kalau tidak, yuk tetap hukumnya adalah haram. Tapi bagi yang memang, terpaksa. Apalagi perempuan. Kalau laki-laki bedal bisa. Kalau laki-laki bedal bisa, perempuan pun bisa bedal. Tapi kalau perempuan itu risikonya kalau bedal ya harus cerai dulu. Ya baru cari lagi. Kalau tidak, ya dosa. Tapi kalau laki-laki dalam hukum agama, sebetulnya nggak apa-apa. Tapi, yaitu tadi, walaupun nggak apa-apa, risikonya besar. Karena walaupun halal, kalau memang tidak mampu, maka berisiko mencret. Bagaikan kita makan lombok. Awas hati-hati bagi mereka yang alergi dengan lombok. Lagi satu saja megak-megak. Kok nambah loro telu risikone mencret. Mencret. Apalagi kok orang sekelas saya. Ya mungkin sekelas itu berisiko gede walaupun itu halal. Wong lagi aakim saja, nyoba nambah satu saja mencret. Apa itu? Sudah pengajiannya bubar, popularitasnya bubar, apa bubar gara-gara lombok siji meneh. Paham? Dimusuhi jamaah emak-emak. Nah ya iya, makanya itu mencret. Akhirnya mencret itu. Ngomongnya juga wis ya pret ya orang. Jadi hakim ngomong kemesraan, pret. Karena ini pret. Yang ngepreti mama itu. Sebetulnya dia hanya ya pelampiasan saja. Ya kalau jamaahnya tak lihat itu bukan masalah dia nggak sukanya. Itu yang jadi masalah adalah kenapa bukan saya yang dipilih. Itu yang jadi masalah dia bubar. Makanya ya walaupun orang yang umpama ya punya jamaah melakukan hal yang semacam itu adalah ibarat punya jamaah 1000. Tapi ada burung 1000 ditembak 1. Secara perhitungan masih berapa? 999 ya. Secara perhitungan iya. Secara perhitungan masih 999. Kenyataannya ente karena yang lain terbang. Nah ini sama dengan itu. Wah saya juga dulu sudah hampir-hampir itu. Ya ada jamaah nggak tak sebutkan siapa gitu. Ada itu yang coba-coba godain aku. Akhirnya saya cuma beristighfar saja. Mana tahan. Tapi kemutane yang ngono iku. Aku ngincer siji. Ya tapi ya akhirnya jamaah bubar. Ya kalau sekarang saya nggak ikut pun jamaah bisa tetap berjalan. Tapi pada saat di awal-awal jamaah Iwamit ini, ya belum ada yang lain. Ustadz belum ada yang muncul sama sekali. Ya belum ada yang muncul sama sekali. Muncul itu kan setelah saya perintahkan kepada para jamaah, ayo yang di rumah punya ustadz, ayo yang di rumah punya yai, yang agak bisa, ayo anaikan di sini, ayo ikutkan di sini. Itu baru pada permunculan. Sampai sekarang malah justru, wah orang-orang tenar. Kadang-kadang tak pikir, waduh aku jadi kalah nih. Wong senior pinter ngono nang dhuwur. Lahir aku bagian seminggu bisa nih kadang-kadang dikongkon prei. Yang penting gak dilupakan atau coba. Nah itu kadang-kadang begitu. Makanya itu saya bertahan untuk bagaimana biar tidak bubar. Kalau saat itu pasti bubar. Ya wong aku paling gagah kok. Wah aku paling ganteng, sing bisa ngomong aku tok. Ya lihat lain-lain belum ada. Sekarang pinter-pinter. Justru dalam rangka dulu. Banyak dimut loh, Pak. Lah iya, sekarang kan sudah banyak yang pinter-pinter ngomong itu. Bahkan zaman dahulu, ya zaman waktu itu, istilahnya ngomong tadi bahasanya orang ya jamaah itu kebingungan.
Wah, akhirnya ya itu kegiatannya cuma yasin tahlil ceramah sedikit, yasin tahlil ceramah sedikit, nggak ada kayak gini diatur. Akhirnya ya sama apa namanya Bunda Rahmah itu diajari karena yang pintar ngomong cuma dialah yang menata sistem ya dari teman-teman itu, suruh belajar ini, belajar apa, membuka, belajar ini dan sebagainya, sampai sekarang sudah luar biasa. Justru pada saat itu kita mencari menggali sebetulnya siapa saja yang ada di pesantren. Ternyata rata-rata paling tidak pernah pesantren yang pada saat itu ya alhamdulillah lah, bukan alhamdulillah, yang berani untuk muncul karena saya langsung digandeng dengan guru saya. Ya teruskan. Jadi saya berani. Dari dulu, wah justru yang dari pesantren, dan bahkan ada yang dari warga pesantren besar di Jawa Timur. Namun kembali, gara-gara itu, Lombok itu di rumah punya istri. Nah di situ diikutkan jamaah, termasuk istilahnya terpilih pada saat itu, pintar ngomongin. Tapi dalam satu saat dia kewenangan, ya ternyata dengan jamaahnya, ya tali wamit entah siapa, dia masuk ke hotel, kewenangan jamaah yang lain, wah geger si medsos, akhirnya dia tidak diterima, ya tidak diterima jadi ustadz di Iwamit dulu itu. Karena apa? Ya justru ini hanya untuk cerita saja. Ya saya pun tidak rahasiakan orang. Ada dulu. Justru dengan itu dia akhirnya dibenci oleh para jamaah. Nah saya berpikir, aduh padahal aku ya ditawani, piye iki? Nek ora jan jawabane mana tahan, tapi nek kotak akhirnya bubar, akhirnya ngempet aku sampai saiki. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya semua salah nih piye aku lipat rahasia nih. Data saya tanyakan kembali kepada Bu Suci, nggak tanyakan. Bisa rahasia. Godaan. Enggak, maksudnya bagaimana cara ngumpete iku lho. Jadi ngempete wis ora ketemu bojo ditawani ngono. Piye carane? Tapi nggak tak tanyakan. Karena apa? Wong saya yang ditanya kok malah saya tanya. Ya, jadi aku tanya sendiri, tak jawab sendiri. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum loh Bapak. Ya, apa? Sampai kemana karo Lombok. Ya, satu lagi tadi apa? Berbohong. Oh iya, berbohong. Iya, kalau dalam bulan Ramadan salah satu dari menghilangkan pahala puasa adalah yaitu al-kidbu, bohong. Tapi ini ada tapi. Ada bohong yang tidak jadi membatalkan. Contoh, salah satunya adalah bohong yang menjadikan fitnah. Umpama jujur malah jadi hancur. Satu itu, seumpama. Tapi kalau jujur jadi seneng, itu enggak apa-apa. Jadi kalau jujur kok jadi malah tambah enggak karu-karuan. Tapi kalau jujur kok malah sing dibohongi kok seneng, boleh. Contoh, bohong kepada istri. Ini sudah saya coba loh ya. Istri saya yang nggak begitu-begitu cantik aja amat lah ya. Atau saya juga nggak begitu ganteng-ganteng amat. Tapi pernah satu kali saya bohong pada istri, ternyata istri suka. Dan saya dibohongin oleh istri, saya justru senang. Apa itu? Satu kata. Ya saya ngomong sama istri, walaupun saya bertemu dengan orang-orang cantik, tapi tidak secantik istri. Walah ngerangkul kalau repet semuanya. Ya begitu juga saya. Romantis ya Teh ya. Iya. Tapi bahagia istrinya, Abah. Alhamdulillah insyaallah ya Susi anu nggih. Paham nggih yo. Allah, paham. Hadir mana aku hadir. Nggih, karena waktunya sudah habis nggih, dimohonkan pesan dan doanya. Ya, ya. Tapi ini kalau nanti jawaban saya kayak gitu salah, itu yang salah itu Mbak Suci itu kenapa tanya kayak gitu? Ya. Ewan siap yo.
dengan pekerjaan. Allah, jangan berkarya, maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah saja. Ya, kembali kepada kisah Iwamid tadi. Terus perjuangkan Iwamid ini. Yakinlah bahwa Iwamid ini adalah sebagai paling tidak pelipur lara bagi kita, bagi panjenengan yang ada di Iwamid. Jika tidak ada mungkin bermajelis, maka panjenengan hampa. Karena saya pernah merasakan hampanya kawan, hampanya tidak bertemu keluarga, hampanya tidak bersama dengan yang lain. Maka hiburan paling nyata saya adalah bermajelis. Maka dari itu teruskan majelis ini, insya Allah barokah, dan ini adalah sebagai aset bagi kita. Teruskan perjuangan ini, karena Iwamid tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? terus tawarkan kepada siapa saja yang ada di luar sana. Terlepas mereka mau atau tidak, yang penting kewajiban kita adalah menyampaikan. Oke, mungkin itu. Mari kita berdoa.